Harusnya saya menjaga mereka berdua, emang mendidik anak istri saya, malah saya mengorbankan mereka gitu tuh Bang. Saya juga mengingat kepada pemirsa, tolong jangan melakukan hal-hal seperti ini gitu. Saya tuh ngeliat kondisi anak-anak tuh menyedihkan Bang. Sedihnya baru sekarang ya? Atau waktu itu juga udah sedih? Kalau mengingat terus-terusan ya spontan nangis Bang. Sampai sekarang? Sampai sekarang apa yang saya lakukan kok anak dikorbankan gitu tuh Bang. Dibuka dompet, ya Allah, kaget Bang. Uang itu kok ada dalam dompet dan ditambah 10 lembar lagi Mang. Padahal udah dipisah. Ya kan saya beli nih Mang pakai uang itu yang 50 ribuan. Itu balik lagi di dompet tuh. Ditambah 10 kali lipat. 50 ribuan 10? Iya 50 ribuan 10. Saya kaget. Wah, sampai lepas sih dompet tuh. Stempel cap jempol darah. Siap. Saya udah tekad deh, daripada saya pusing emang dikejar-kejar utang. Siap. Bintang David kayak semacam bendera Israel tuh. Dua, saya cap darah di tengah-tengahnya pakai jempol, dua lembar kertas itu sambil dianui minyak japaron. Dia nggak tahu komat kamit apa. Di depannya tuh dikasih dupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar sobat Malam Mencekam? Mang Ei dan tim malam hari ini akan mengantarkan kisah nyata dari seseorang. Nah, malam hari ini ada seorang bapak-bapak nih ya, kalau kita bisa sebut bapak-bapak atau pemuda udah lewat nih. Namanya adalah Mas Is. Mas Is akan berkisah pengalamannya di tahun 2008 ketika Mas Is waktu itu mengalami kesulitan ekonomi setelah melakukan pernikahan ya. Iya betul. Jadi Mas Is ini punya hutang yang cukup besar. Iya. Dan tagihan muncul setelah menikah. Iya. Akhirnya kalang kabut melakukan sesuatu yang tidak terpuji lah, bisa dianggap begitu ya. Betul Mang. Mas Is melakukan ritual uang bibit. Nah, ini kisah yang harus kita jadikan renungan bersama, bahwa sesuatu yang instan akan menghasilkan yang instan juga dan efeknya instan juga, begitu mungkin ya, Ya, Mas Is. Kita kenalan dulu ke Mas Is ya. Apa kabar Mas Is? Baik Mang. Terima kasih sudah mau berkisah di Malam Mencekam. Sudah jadi subscriber Malam Mencekam? Belum. Jadi belum tahu nih. Belum tahu. Langsung sekarang berkisah ya di Malam Siap. Mencekam. Oke. Mas Is, profesi atau aktivitas sekarang apa nih? Sekarang profesinya bekerja, Mang. Di mana tuh? Di Cirebon sih, di Sebuah perusahaan. enggak, di toko. Oh, di toko. Oke. Mau disebutkan atau rahasia saja? Rahasia aja, Mang. Rahasia aja. Oke. Sobat MM, sebelum berkisah, biasanya narasumber harus kita bekali sebuah t-shirt dulu. Nah, ini t-shirtnya. Mas Is, ini oleh-oleh. Mantul ya. Selain ini nanti juga ada oleh-oleh lainnya di belakang. Oke? Ini Oke. dipakai ya. Siap. Jangan dijual nih. Enggak, Mang. Jangan dipakai tidur juga. Karena kalau dipakai tidur biasanya sih yang udah-udah mimpi buruk. Oke? Iya, siap, Bang. Kita dengarkan kisah dari Mas Is tahun 2008. Uang bibit.
Kejadian ini pada waktu tahun 2008, Mang. Waktu itu saya bekerja di salah satu perusahaan swasta, distributor, perusahaan swasta terbesar bergerak di bidang distributor. Saya bekerja di bagian delivery. Nah, karena saya kan suka ditempatin kemana aja sewilayah 3 Cirebon. Akhirnya saya menemukan adanya namanya uang bibit, Mang. Saya baru tahu gitu. Nah, di situ terjun ke dalam melakukan ritual uang bibit tuh karena keadaan ekonomi, Mang. Tahu dari siapa itu? Tahu dari partner kerja saya. Kenapa? Karena waktu itu saya terlilit masalah hutang. Bukan saya bekerja itu karena nggak mencukupi kalau untuk keluarga, cuman karena masalah hutang. Tadinya awalnya saya minta tolong ke teman partner kerja saya, ada channel orang yang bisa dipinjemin uang enggak. Anda kan tahu sendiri, pimpinan nelfon saya terus karena waktu itu saya minjem uang atas pakai rekomendasi kantor, Mang. Jadi berapa bulan itu saya nggak bisa bayar, nunggak. Nama teman saya tuh JJ. Akhirnya kata si JJ tuh coba aja uang bibit. Saya kaget, uang bibit. Pikir saya si JJ ini gurau. Cuman sempat tolonglah J. Anda kan tahu sendiri saya tegur terus sama pimpinan karena saya minjem uang tuh, Mang, di salah satu bank lah atas rekomendasi itu. Berapa nilainya? Nilainya hampir 24 juta. Utang itu bukan di bank aja, Mang, di teman juga. Kalau di bank sih mungkin obrolan-obrolan kita hadapi bisa ya, Mang. Cuman kalau di teman kan perjanjian ya harus bayar, Mang. Apalagi teman itu sudah dekat dengan saya kan gak enak tuh, Mang. Sempat hari begitu hari saya tuh berpikir ya, karena desakan terus dari pimpinan, negur ke saya terus, temen nagih terus, saya tuh pusing, Mang. Akhirnya curhat saya tuh sama temen partner kerja saya. Nah, partner kerja saya itu kan orang daerah Kabupaten Cirebon tuh, Mang. Nah, ya sudah coba aja uang bibit. Saya kaget, Mang, uang bibit. Saya pikir guyon, cuman pikir saya coba saya tanya nanti, saya akan tanyakan lagi keseriusannya masalah tentang uang bibit itu. Saya tuh berpikir melakukan keseriusan untuk menanyakan ke temen tuh 3 hari, Mang. Karena memang saya usaha minjem ke sini nggak bisa, minjem ke sini nggak bisa, dan toh nanti akhirnya nambah beban juga yang dikhawatirkannya. Akhirnya saya ngomong langsung ke teman saya, ke partner kerja. J, punten saya mau nanya masalah uang bibit tuh kelanjutannya gimana? Saya mohon penjelasannya. Istilahnya ada ritual-ritual apa yang sulit enggak? Oh, enggak mudah itu sih, J. Serius ini saya ngomong ke Anda, J. Kalau ente mau memang serius, ya saya juga serius. Dan akhirnya JJ ngomong, oke, gini aja, minggu depan malam Jumat Kliwon dijadikan. Maksudnya dijadikan, ya oke, dilanjutkan. Oh ya udah, pikir saya tuh. Kan kalau biasanya tuh, Mang, saya kan kalau pulang kerja tuh malam tuh, Mang. Jam 9, jam 10. Saya janjian sama si JJ, nanti malam Jumat jangan langsung pulang dulu ke rumah, main ke rumah saya aja dulu. Sambil ngobrol-ngobrol. Pikir saya tuh ngobrol-ngobrol ya istilahnya sekedar mau tahu dulu masalah tentang uang bibit itu. Akhirnya
Ngobrol-ngobrol itu langsung eksekusi, maksudnya eksekusi itu langsung melaksanakan, Mang. Itu kaget. Saya datang ke rumah JJ, saya suruh masuk, tunggu sebentar di sini, sok mau ngopi-ngopi silakan. Tuh ada rokok, makasih J. Saya jawab tuh, Mang, tunggu sebentar, saya mau ke sana dulu. Lama enggak J? Enggak lah, paling 30 menit. Udahlah, oke. Pikir saya karena saya sedang berusaha nih, Mang, dan mau tahu gitu kelanjutan dari masalah tentang uang bibit itu. Setelah setengah jam saya nunggu, si JJ datang. Ikut tuh ke rumah Bapak FD, J. Di mana? Enggak, J, deket. Serius? Ya udah saya ikutin. Jalan kaki tuh, Mang. Saya kaget. Loh, saya ke rumah JJ aja jalan setapak ya. Jalan setapak tuh pas ukuran mobil kecil lah. Oke, saya ikutin si JJ tuh bareng. Akhirnya saya kaget, kok ini arah ke rumah temannya dia, rumah Pak FD ini, cuman kok arahnya ke toang-toang, nggak ada rumah penduduk lain gitu tuh, Mang. Yang saya laluin tuh kiri kanannya tuh macem-macem, ada separoh kayak hutan bambu, ada kuburan tua tuh, Mang, yang dari batu-batu gitu tuh. Ini mau kemana, kata saya tuh ya dalam hati. Sampai sempat saya juga nanya ke J, masih jauh enggak itu bentar lagi. Buset, Mang, itu rumah di toang-toang, nggak ada rumah lagi. Posisi itu jam 10:30. Ya sudah, saya ikutin, mau tahu dulu arahnya dan pelaksanaannya gimana. Kalau saya kan orangnya penasaran tuh, Mang. Pikir saya si JJ ngomong ini mudah dalam ritualnya, nggak begitu sulit. Ya, oke. Yang saya tahu kalau masalah perjanjian atau ritual seperti itu ada dampaknya nggak enak ke saya. Cuma JJ ngomong ke saya tenang aja, JJ mudah. Saya ikutin, Mang, sampai datang si rumah Bapak FD, ketok-ketok pintu, keluar nih Bapak FD. Oh iya, masuk. Saya ngeliat sekitar rumah ya, kanan kiri. Kok ini rumah nggak pakai lampu, pakainya cempor. Pikir mungkin aliran listrik nggak masuk jauh gitu, tiang listrik ke rumah dia. Cuman masalah itu saya nggak tak pikirkan ya. Suruh masuk, saya dikasih air putih. Oh ini namanya Mas Is, J. Ya Pak, J. Ya J. JJ sudah cerita semua sama saya. Sudah siap belum? Mudah-mudahan siap, kata saya. Saya jawab mudah-mudahan siap. Oke. Kalau JJ sendiri sudah pernah melakukan ini? JJ saya pikir kayak sih sudah, Mang. Karena posisi dia itu supir. Kok dia supir kerja berapa tahun, tergolong 5 tahun ya. Kok rumah besar, punya kendaraan gitu, punya mobil ya, punya motor 2. Dia tuh kerja satu pekerjaan aja, tidak ada kegiatan lain yang saya tahu gitu. Dan itu saya tahu juga, dia cerita, saya sih pulang kerja di rumah udah begitu. Dan gak mungkin dia bisa bangun rumah bagus, punya mobil 1, motor 2, ada dia punya sawah. Itu baru kecurigaan aja tapi. Baru kecurigaan awal gitu tuh, Mang. Karena JJ-nya nggak cerita kan. Iya. Oke, saya tuh ditanya sama Bapak FD kesiapannya. Ya saya siap. Oke, kalau siap, persyaratannya udah disiapin belum? Saya kan kaget, Mang. Karena diajak tiba-tiba sama si JJ. Si JJ langsung spontan. Siap, Pak. Ya kalau bahasa kita ngomong Pak ya, kalau dia ngomongnya Mbah gitu. Siap, Mbah. Mbah. Saya, wah ini gurunya, pikir saya tuh. Ada semua, J, ada, J. Mungkin untuk meringkas kegiatan ya, mungkin pikir saya. Jadi persiapan untuk ritual itu udah disiapin dulu sama si JJ itu. Mas Is nggak mengeluarkan biaya apa-apa? Nggak mengeluarkan biaya apa-apa.
mungkin karena si JJ itu mau nolong saya gitu. Karena ya saya kan sama partner kerja kan tidak pernah, istilahnya nggak pernah pelit tuh Mang. Selalu kalau dia perlu apa saya kasih gitu. Kalau dia perlu bantu apa saya bantu. Akhirnya JJ juga seperti itu. Ya mungkin salah satu ritual uang bibit tuh dia bantu saya juga mungkin. Saya keluar setelah ada obrolan itu, saya keluar sama bareng Bapak FD itu. Jay mau kemana? Katanya. Tinggal ikutin aja. Aduh, ini kayaknya arah menuju jalan aja tambah serem lagi Mang. Aduh sampai merinding. Naik kayak semacam bukit kecil tuh Mang. Cuman loh kok ini ada kuburan Cina. Itu naik motor atau Cuman kata saya tuh kan dari yang saya tahu daerah itu kan daerah rawan tuh Mang, daerah begal. Aman enggak? Tenang, isu koordinasi. Urusan nanti belakangan. Yang penting acara kamu lancar dulu. Jadi sudah dipersiapkan sama teman saya tuh yang namanya JJ tuh Mang, jalan kaki. Udah dipersiapkan semua. Ya naik motor juga kayaknya susah. Karena jalan tuh kerikil semua batu. Ikutin tuh perjalanan tuh hampir 20 menit karena mungkin agak naik kayak semacam bukit. Saya kaget. Masih jauh enggak? Bentar lagi enggak lama aja. Naik. Kok ini kuburan semua, ini mau kemana? Akhirnya di atas tuh ada kuburan yang sangat tua Mang. Kuburan Cina tapi bentuknya tuh kayak kalau kuburan Cina tua kan melingkar nisannya tuh besar tuh Mang. Si Pak FD ini duduk sini, maksudnya duduk di depannya makam kuburan Cina itu. Tulisannya sih nggak kelihatan Mang karena malam, nggak ada cahaya satupun. Si Bapak FD ngomong ke JJ, tolong keluarin persyaratannya untuk ritual. Saya ngeliat ngeluarkan kayak kain, bukan kain tuh Mang, kayak bahannya kerah baju agak keras gitu. Si Bapak FD ini nulis ada 2 kain yang ukurannya itu kurang lebih 15 cm kali 15 lah, 15 kali 2 cm. 2 biji. Bapak nulis, dia nulis tulisan Arab ke Arab gundul. Yang saya tahu ada ini kayak tulisan raja. Saya ikutin aja dulu, saya lihat. Mas, ya Pak, nanti buat stempel ya. Kaget, stempel apa Pak? Udah pakai jempol aja. Iya stempel apa Pak? Saya nggak punya stempel. Stempel cap jempol darah. Siap. Saya udah tekad deh, daripada saya pusing emang nggak dikejar-kejar utang. Siap. Nah, setelah tulis ada celah kayak semacam bintang David, kayak semacam bendera Israel tuh. 2, saya cap darah di tengah-tengahnya pakai jempol, 2 lembar kertas itu sambil dianui minyak japaron. Dia nggak tahu komat kamit apa. Di depannya tuh dikasih dupa. Dupanya tuh seperti baunya seperti gaharu, tapi bukan dupa seperti orang Cina, bukan, seperti gaharu. Sudah itu dipendam ini nih, dua-duanya dalam tanah tuh, depannya sih makam Cina itu. Nih, baca. Saya tinggal ya, Mas Is. Aduh Pak, jangan tinggal dong. Gimana? Itu tinggal baca, saya tinggal. Si JJ ngasih tahu, nggak jauh. Saya ngawasin dari jauh. Baca mantra, tapi mantranya itu kayak tulisan Jawa.
Jawa kuno iya mang, enggak tulisan Jawa kuno. Sanskerta kan kalau itu kan enggak, bukan bahasa bukan tulisan Indonesia ya. Ini sih bahasa Jawa tuh, ada ingsun apa gitu tuh. Situ saya baca. Setelah baca, mata kedip tuh kayak saya di alam apa gitu. Setelah baca itu 3 kali, saya ada di alam apa, saya kaget. Ya Allah, di mana ini saya? Nggak ada. Kayak hamparan gelap semua. Kejauhan, oh Bapak FD bukan itu. Dan dia nunjuk, orangnya jauh tapi suaranya keras mang. Ambil uang itu. Saya kan jelaskan nunduk akhirnya ke bawah. Wah, kok uangnya keluar? Saya kaget. Loh. Saya setelah ngambil uang lihat bapak sudah nggak, bapak semacam seperti hampir ke kakek-kakek ya, hilang. Nah setelah ngambil, akhirnya tuh hanya sekejapan mata mang. Saya kedip lagi, posisi normal lagi mang. Nah setelah itu kayaknya sih udah tahu nih si Bapak FD ini. Berapa menit dia datangi saya, ambil uangnya. Iya Pak, sudah saya ambil. Ya sudah. Cuman tolong nanti kalau datang ke rumah masih inget enggak waktu naro ari-ari. Apalagi dalam hati saya tuh, apalagi nih persyaratannya. Nanti tulisan ini, rajal ini taruh di ari-ari Mas Is yang dulu di kubur tempat kubur ari-arinya saya waktu bayi tuh mang. Seingat saya cerita ibu saya almarhum, saya ditanamnya ari-ari di sekitar pekarangan belakang rumah. Nanti datang rumah jangan sampai istri saya tahu gitu saya melakukan seperti ini. Udah itu kata Bapak FD, yuk balik ke rumah saya. Itu ngasih perjanjian lagi kayak semacam tulisan raja gitu tuh mang, di kertas putih lagi, kasih japaron, nanti taruh di tempat hari-hari. Saya terima itu kertasnya. Dan itu saya pamit juga ke JJ, saya pulang ya, makasih. Jangan lupa langsung pulang ditanam, kata si JJ tuh. Siap, ngeluarin mahar waktu itu tuh mang. Ngeluarin mahar, jadi saya gini mang, saya harus menyiapkan uang pilihan antara 100.000 atau 50.000. Oke, saya 50.000 aja dulu. Saya pikir saya coba-coba mau tahu gitu. Untungnya waktu itu saya kan baru gajian tuh mang, ada 50-an 2, ya sudah kasih 50-an 2 yang uang ditanam itu sama tulisan raja tuh mang. Untuk persyaratan waktu baca mantra tuh, ambil uangnya, saya pulang, saya tanam tulisan raja di dalam rumah. Saya ngeliat, istri udah pada tidur nih. Cuman yang saya bingung tuh, dupanya ini harus dinyalakan. Aduh, saya nggak berani cerita ke istri tuh. Setelah tanam saya nyalain dupa, mandi, saya tinggal tidur. Nyata pagi-pagi istri nanya, mau berangkat kerja tuh jam 5:30. Kok ada dupa sih mas? Buat apa? Buat wewangian, bau hawa tikus. Alasan ngomong ke bini. Udah, saya bawa uang tuh, uang yang dari malam tuh saya kantongin. Kata teman tinggal dipilih aja, mau kata si JJ tuh tinggal dipilih aja mau ditaruh di tas atau di dompet. Si uang itu saya taruh dompet aja lah, lebih aman. Takutnya kalau di tas itu kadang saya sering nagih tuh mang, tagihan toko gitu, takut kecampur uangnya, saya simpan di dompet. Nah di situ sebelum saya melakukan, saya pagi itu tuh di tengah perjalanan saya tandain dulu tuh uang. Itu uang kan 50.000-an tuh mang. Di atas angka 5-nya tuh saya kasih bundur-bundur hitam, kasih tanda. Saya pakai pulpen. Saya lipat gitu,
saya masukin dompet. Dan dompet kan ada kat-katan terakhir tuh, celah-celah terakhir, celah-celah kedua saya taruh di celah-celah yang ada resletingnya di situ supaya nggak kececer atau kecampur dengan uang pribadi saya, maksudnya uang bukan uang itu. Setelah tempat kerja si JJ nanya ke saya, sudah belum? Sudah. Cuman J, yang saya jadi pikiran tuh bini istri saya tuh nanyain dupa buat apa, saya belum cerita J. Udah aja gampang itu sih J. Kalau namanya nanti ketemu uang juga ceritanya lain J. Pas awal saya mau ngerjain uang bibit itu Mang, sekitar jam 10-an setelah saya keluar kantor di lapangan, saya mau ngerokok. Saya udah belum ngerokok dari pagi. Saya beli rokok di warung Mang. Saya beli rokok pakai uang itu. Rokok sebungkus, kembaliannya saya taruh di kantong sebelah kanan paling depan. Nah, dompet tak masukin, saya pakai uang itu tuh Mang yang ditandain sama saya uang bibit itu. Pas setelah saya ngisi satu toko, pas mau keluar toko saya penasaran, dibuka dompet, ya Allah, kaget Mang, uang itu kok ada dalam dompet dan ditambah 10 lembar lagi Mang, padahal udah dipisah. Ya kan saya beli nih Mang pakai uang itu yang 50 ribuan, itu balik lagi di dompet tuh ditambah 10 kali lipat. 50 ribuan 10. Iya 50 ribuan 10. Saya kaget, wah, sampai lepas sih dompet tuh, sampai karyawan toko ngomong, Om itu dompetnya. Kok jadi banyak gitu kagetnya? Kagetnya kok bisa banyak seperti ini. Oh iya maaf, saya ini apa istilahnya lagi ngelamun. Saya ambil lagi, saya rapiin uangnya, saya masukin di tempat saya naruh uang itu yang ada resletingnya, dompet yang ada resletingnya. Setelah itu saya jalan ke mobil, saya ngomong ke JJ, J, tadi saya nyoba beli rokok, terus kok balikannya 10 lembar sih sama uang itu balik lagi. Kok bisa uang balik lagi? Dia ngetes juga mungkin Mang. Buktinya apa? Saya tandai uang itu, ya sudah, laksanakan. Tapi nggak ada apa-apa lagi nih J, nggak ada J. Nah sehari setelah saya melakukan uang bibit itu, besoknya saya pulang kerja, istri cerita, ya kok si kakak ngelihat makhluk matanya merah, perempuan sambil jerit nangis-nangis. Si kakak nutupin mukanya saking takutnya tuh tutupin pakai helm. Di mana Bu? Itu di situ. Dalam hati saya, astagfirullahaladzim, ada apa ini? Kalau rumah saya itu Mang rumah peninggalan kakek buyut. Itu kan rumah kan memang katanya ada isinya, cuman nggak bisa menampakin. Kakek dulu pernah cerita ke saya, nggak galak lah, cuman kok ini kok ngarah ke anak. Saya sudah aduh ada apa nih? Sudah awal itu tuh Mang, anak tuh belum pernah ngeliat apa-apa. Dan kejadian melihat itu bukan sekali dua kali, bahkan tiap hari. Dan melihat makhluk-makhluk gaib itu bukan di rumah saja. Dia lewat di ngelihat pohon kayak ada pocongnya. Saya kaget, aduh. Setelah dia ngeliat seperti itu sakit Mang. Saya tuh berjalan operasi tuh, itu berjalan uangnya itu sekali pemakaian. Gimana maksudnya? Sekali pemakaian saya gunakan sekali, dapat ketemu 2 minggu kemudian saya melakukan lagi gitu. Kenapa nggak sering? Pikir saya kan setiap saya melakukan anak langsung sakit Mang.
dan ketemu makhluk gaib seperti itu. Tadinya saya nggak percaya Mang. Akhirnya saya coba lagi pakai, anak ketemu makhluk seperti itu sakit langsung. Saya langsung berpikir, ambil pikiran langsung berpikirnya gini Mang, ini pengaruh sama itu. Coba efeknya saya berpikir ini efeknya seperti ini nih. Coba saya gunakan itu 2 minggu sekali. Iya. Dan bukan itu aja Mang. Ke saya juga setelah beberapa hari saya melakukan ritual menjalankan uang bibit itu, saya selalu, maaf ini sih Mang, selalu mimpi basah. Dan mimpi basah itu ketemu sama, maaf ya, cewek-cewek yang saya sukai. Pikir saya sekali sih wajar ya, mungkin karena manusiawi normal lah Mang. Ini kok setiap hari Mang. Contohnya mantan-mantan saya, mereka itu yang di mimpi saya tuh Mang. Dan dampaknya itu kalau setelah saya mimpi basah, ya kata bahasa dewasa sih, setelah kayak orang berhubungan badan, saya tuh badan sakit semua Mang. Badan sakit, emosional agak naik. Sama istri tuh bawahannya marah aja. Sebenarnya sebelum saya melakukan itu saya tidak pernah mimpi seperti itu ya. Kan saya kan punya istri Mang. Kalau mimpi kayak gitu kan ya sekali lah. Namanya saya hidup di lapangan ya, banyak ngeliat perempuan ya, mungkin kan sekali Mang. Ini tiap hari Mang. Itu yang jadi bebannya saya itu Mang. Ya Allah. Itu utang udah lunas belum? Belum, masih proses, istilahnya masih mendekati udah setengah pembayaran. Udah mulai cicil utang tuh Mang. Istri juga sempat nanya, Mas, saya pernah lihat uang di dompet tuh uang apa aja. Istri bisa nanya seperti itu karena ATM gaji saya itu dipegang dia Mang. ATM bonus kerja saya dipegang dia. Oh ini saya pertama waktu itu saya alasannya bohong. Jangan, ini uang setoran toko, saya pikir seperti itu. Mas kan bukan sales, Mas kan delivery. Mungkin kalau sekali 2 kali istri percaya, ini berkali-kali. Akhirnya saya masih tetap nggak terbuka. Jangan, ini uang cuan. Maksud uang cuan siapa? Uang cuan jadi retur. Uang hoki. Enggak, uang retur barang saya kurangin terus dibayar dengan toko lain gitu. Bermain retur. Tapi saya ngomong ke istri, jangan buat makan, ini saya buat bayar utang. Saya masih tetap nggak terbuka sama istri tuh Mang. Mas, cuman istri nanya, kok kenapa sih Je? Ya pertama dia nanyakan anak sering ketemu begituan. Terus yang kedua ya namanya normal emang ya, 2 bulan saya kan nggak berhubungan dengan istri. Mas biasanya tuh suka, sekarang sih nggak pernah sih Mas. Ya wajar Bu, karena kan saya kerja di lapangan, kadang ngangkat barang berat, capek. Alhamdulillah istri memaklumi gitu. Cuman kan kalau sampai berbulan-bulan kan istri juga akan penasaran gitu. Saya tetap kasih, capek Bu, lagi capek. Sampai akhirnya saya tuh biasa nggak nyentak istri, itu nyentak. Pertama goblok, sampai terakhir istri kaget sampai keluar kata kotor. Bisa diem enggak? Sana kamu nyingkir dari sinilah, jangan di depan saya. Istri tuh penasaran dengan tingkah laku saya tuh. Dan di alam bawah sadar saya, di hati kecil saya, kok kenapa bisa seperti ini sama istri? Saya sempat berpikir ini pengaruh ini juga. Dan di sholat juga saya jauh Mang. Di sholat jauh. Ibadah jauh ya? Ibadah jauh. Istri juga kaget gitu. Biasanya saya di ibadah rajin, biar istilahnya capek-capeknya saya diutamakan sholat dulu. Rubah total, istri sempat kaget, kok kenapa suami saya rubah total. Cuma dia nggak berani nanya karena saya sekarang temperamental. Mungkin istri saya, oh iya pengaruh kerja di lapangan mungkin banyak. Kalau kerja di lapangan kan keras. Akhirnya di alam
bawa sadar hati kecil saya, waduh kalau diterus-terusin begini saya nggak kuat. Utang-utang sudah lunas tuh. Itu berjalan berapa tahun? Itu bukan berapa tahun, berapa bulan. Berapa bulan? Tadi kan sekali operasi 2 minggu ya. Berarti hanya dapat 500.000 kalau itu Iya. betul. Jadi 1 bulan itu hanya dapat kurang lebih 2 juta ya. 2 juta iya. Kurang lebih 2 juta. Berarti sudah cukup lama ya. Nah, pengalaman lainnya ketika operasi uang bibit itu ada yang mencekam nggak? Yang mengerikan, bikin deg-degan. Nah, di sini salah satu dari anak didatangi sama makhluk goib. Terus saya sering bermimpi basah. Di perjalanan saya tuh selalu ada rasa was-was tuh Mang. Pernah beberapa kali mau kecelakaan. Alhamdulillah ya nggak sampai gitu tuh Mang. Karena waktu itu saya sempat sering ngobrol sama teman saya si JJ tuh Mang. Tenang aja, itu sih hanya bawaan. Saya nggak paham ya bawaan gimana. Ya udah lakuin aja dulu. Nanti kalau misalkan ada hal-hal yang harus dipenuhi, penuhin aja dulu. Maksudnya persyaratan lagi, iya aja. Selama ini kan belum ada, saya juga belum ada omongan dari Pak FD-nya. Oh ya sudah. Cuman kemarin percis ini sih saya baru cerita maaf nih sama Anda nih saya sempat mau tabrakan dengan mobil truk. Itu saya kejadian itu sudah hampir berkali-kali loh kata Anda nggak ada efek dampaknya, ternyata kan seperti ini ya memang kalau segala sesuatu sih JJ ngomong ke saya Mang, segala sesuatu pasti ada dampaknya. Saya tuh kecewa sempat Mang, karena saya harus melunasi utang emang nggak apa daya gitu. Saya berjanji setelah saya selesai utang, ya memang sifat manusia Mang, selesai utang tapi masih sama saya pakai Mang. Dan setelah saya coba 2 minggu tuh, bulan keduanya tuh saya pakai tiap minggu. Tambah sering ya? Tambah sering. Kok suami saya bisa beli mobil ya, apa pikir saya Itu serba-serbi cara mendapatkannya gimana waktu transaksi, belinya gimana, bisa diceritain? Jadi saya itu melakukan nggak satu tempat Mang. Misalkan posisi saya lagi di daerah mana, saya langsung ngerjain. Maksudnya langsung beli rokok lah, entah makan di warung lah gitu. Nanti di pasar mana atau di daerah mana, pas pada waktu saya ngisi toko, saya saat bekerja saya beli rokok gitu. Kadang saya nyari toko-toko yang rame Mang. Kenapa toko rame? Toko rame kan nggak keciri. Karena si punya toko ini nggak fokus mungkin. Jadi uang 50.000 kembali plus 10 lembar plus kembalian juga ya? Plus kembalian saya bisa di kantong depan. Kalau uang 50-an itu kan, yang 50-an uang bibit itu kan di dompet. Jadi uang hasilnya tuh di tempat itu semua Mang. Kecuali kembaliannya. Kecuali kembalian. Kalau uangnya kembali, apakah uang yang tadi dikasihkan ke toko hilang? Uang tokonya? Ya. Kurang tahu tuh. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Ya kalau saya nanya Mang, kan si toko curiga nantinya Mang. Ya kemungkinan uang toko mungkin kembali lagi ya. Uang toko itu ditarik sama saya. Makanya pilih tempat rame. Makanya saya milih tempat-tempat yang rame Mang, terutama maaf bukan toko-toko pribumi. Akhirnya si JJ itu dia ngomong yang bikin saya emosi. Ya segala sesuatu tuh ada dampaknya. Anda berarti sudah menjebak saya. Saya sempat ribut debat sama JJ waktu itu. Kamu yang minta tolong sama saya. Saya sudah nolong. Saya nggak jawab lagi daripada saya ribut, akhirnya bertengkar sama temen. Ya sudahlah, hal yang sudah saya lakukan saya terima gitu akibatnya. Cuman di sini perasaan saya tuh Mang nggak enak sekali Mang. Sudah berjalan berapa bulan tuh, utang alhamdulillah sudah ketutup Mang. Perabot sudah terbeli. Ya? Perabot sudah terbeli. Iya. Cicilan rumah sebentar lagi gitu. Itu juga fantastis ya Mang ya. Rumah kok dalam jangka waktu segitu kok bisa kebayar, karena saya operasinya tuh tiap hari akhirnya Mang.
Setelah saya berpikir kok kebanyakan kejadian-kejadian yang aneh yang saya alami, kejadian-kejadian yang di luar nalar gitu, terus perubahan pada diri saya. Alhamdulillah itu Mang, saya punya kesadaran di hati tuh Mang. Maksudnya hati kecil saya tuh masih negur gitu. Sampai saya terus terang akhirnya saya ngomong ke JJ, saya mau putus perjanjian. Ya sudah, tinggal kalau putus perjanjian nanti saya ngomong dulu sama Pak FD. Tolong nih J, jangan sampai lama J. Anda kan tahu sendiri kejadian-kejadian yang saya alami, jangan sampai berdampak buruk untuk saya dan anak saya. Besoknya FD negur ke saya, Pak, apa Mang? Tuh kata Pak FD, siapin ayam cemani. Cari di mana ya? Terus apa lagi? Sudah, ente cari aja dulu ayam cemani. 2 tapi sepasang. Kalau mau cepat berarti putus perjanjian cepat, kalau lama ya risiko ente aja. Wah, dalam hati saya tuh ini FD tambah nggak bener nih. Akhirnya saya cari-cari informasi tentang ayam cemani tuh Mang. Saya cari ayam cemani aja tuh hampir 2 minggu Mang. Sepasang lagi, sepasang dengan ukuran yang sama. Karena saya ritual yang kemarin pakai uang 50 ribuan 2 sepasang. Ya udah saya cari akhirnya dapat di daerah Kabupaten Cirebon juga, di daerah Pleret. Tapi teror dampaknya itu saya sebenarnya sudah nggak kuat, kasihan sama anak Mang. Sampai anak tuh ya sakit emang. Harga berapa ayam itu? Satu ayam tuh harga 800 ribu Mang waktu itu. Jadi saya gelontarkan uang tuh sebenarnya 2 juta Mang. 1.600.000 untuk sepasang ayam 2 ekor emang nggak. 400 nya tuh nyuruh orang suruh nyari. Akhirnya dapat Mang. Nungguin pemutusan perjanjian tuh nungguin malam Jumat Kliwon Mang. Kan malam Jumat Kliwon kan jatuhnya kan antara sebulanan Mang. Sebulan sekali. Ya Allah, kata saya. Itu saya nunggu waktu sebulan tuh Mang. Sudah sebenarnya saya sudah nggak kuat dan saya juga hampir berpikir ini resikonya langsung ke saya akan ada nampak secara mendadak gitu. Saya sudah siap daripada saya harus ngelihat anak sakit-sakitan terus. Sudah hampir ya dengan berat badan anak turun, tadinya gemuk jadi kurus saya jauh dari istri gitu. Setelah ketemu malam Jumat itu, ayam kan dititipin ke si JJ tuh Mang. Malam Jumat Kliwon itu saya diantar Mang sama si JJ. Nah setelah sama JJ ngobrol-ngobrol sama Pak FD, saya tadi diantar lagi ke tempat awal yang pertama itu Mang. Di depannya makam Cina saya, yang tempat awal perjanjian saya dengan makhluk jin itu. Si ayam itu disembelih, darahnya langsung darahnya itu diambil sedikit terus dikucurkan. Nah yang sisaannya itu untuk saya kucurkan di tempat saya naruh raja di rumah, tempat hari-hari. Kok ritual untuk pemutusannya kok mudah, tapi saya belum yakin Mang. Setelah saya memberikan ayam cemani, masih dampaknya tuh Mang 2-3 hari sampai seminggu. Saya negur lagi JJ, kok dampaknya masih aja ke saya J. Tolong sih gimana solusinya. Ya kan ritual pemutusan sudah pakai ayam cemani sepasang, nanti Pak FD yang ngerjain selanjutnya. Aduh ini nggak benar nih Mang. Itu uang sudah nggak berfungsi? Uang sudah nggak tak pakai Mang, masih posisi ada di saya, sudah nggak dipakai sama sekali udah. Karena kalau saya memutuskan saya harus berhenti gitu. Kalau saya sudah memutuskan tapi melakukan, takutnya saya berpikir nih Mang, takutnya saya dampaknya lebih berat lagi, lebih besar lagi.
Saya berpikir nih JJ nggak benar. Akhirnya saya konsultasi nyari informasi tentang permasalahan saya cerita sama temen tuh Mang. Karena saya prinsip ini setelah pemutusan dampaknya masih ada, JJ ini nggak benar dalam artian nggak jujur secara formal, nggak secara keseluruhan dia nggak jujur gitu. Dan saya juga nggak yakin Pak FD sudah menyelesaikan nih. Karena hal-hal seperti itu ada yang bisa diceritakan terbuka dan ada yang nggak bisa terbuka biasa itu Mang. Akhirnya saya cerita sama temen, waktu itu saya hari libur kan, kalau hari libur saya kan Sabtu Minggu tuh Mang. Saya coba pengen nongkrong di depan musola. Depan musola kan ada warung tuh Mang, saya beli rokok. Ada temen datang ngobrol, itu namanya si Budi itu ahli sholat, bukan rajin sholat, dia tekun di ibadah gitu. Saya cerita sama Budi, saya nggak bisa menceritakan keseluruhan, cuman saya ngomong saya melakukan ritual begini Bu, saya cerita. Aduh, Anda Mas Is berarti sudah melakukan perjanjian dengan jin, jangan diteruskan, menurut agama ini nggak boleh. Nanti saya coba ngobrol sama teman saya, kalau begitu cara harus diruqyah, pengobatan melalui ruqyah mungkin insya Allah ada solusinya. Ini sudah berapa hari setelah pemutusan perjanjian, udah hampir lebih dari seminggu Bud. Ya udah, nanti saya telepon teman saya, besok suruh datang ke ente aja. Akhirnya hari Minggu kan masih libur tuh Mang, datang ke rumah saya tuh. Pas saya cerita sama si temennya si Budi, tolong segera diputuskan perjanjian Bapak dengan jin. Ini Bapak alhamdulillah sudah istilahnya hitungannya nggak terlambat, karena biasanya dengan stempel darah, cap jempol darah itu tumbalnya tuh anaknya Bapak. Sampai saya tuh aduh ya Allah. Tanda-tanda yang awalnya itu anak sering sakit-sakitan Mas Is, kata si temen Budi. Aduh, sampai saya tuh diem Mang, lemas dedes Mang, ya Allah. Sampai saya istighfar berkali-kali. Tolong sih ke temen Budi itu, tolong sih Pak, tolong saya untuk menyelamatkan anak saya. Uangnya masih, kata temen si Budi tuh, uangnya masih sini uangnya. Terus di rumah masih ada yang ditanam enggak? Masih. Bisa diambil enggak? Itu alhamdulillah itu Mang, datang temen si Budi hari itu juga dikerjain Mang, bongkar. Di sana di tempat lain ada lagi enggak? Takut saya masih ada Pak. Saya nggak yakin kalau itu udah diambil, ambil semua. Akhirnya saya Minggu siang itu saya langsung ke tempat awal perjanjian saya dulu Mang, di tempat yang di kuburan Cina itu saya gali. Akhirnya ada kain kafan sama uang itu dipegang, diambil sama temen si Budi itu. Dia baca surat apa gitu, saya kurang paham memang nggak. Baca apa, mungkin saya nanya buat apa Pak? Inilah untuk mencegah salah satu godaan setan deh. Karena ini kan urusannya dengan bangsa-bangsa jin deh. Nah, Mas siap diruqyah ya? Siap. Tapi prosesnya nggak sehari 2 hari Mas. Istri udah tahu? Istri udah tahu Mang. Sampai istri, pokoknya saya tidak mau kehilangan anak saya. Mas sendiri nggak pernah jujur sama saya. Itu uang apa nggak pernah jujur. Tapi setelah kejadian anak sudah sakit-sakitan begini, baru cerita. Saya tuh ngeliat kondisi anak tuh menyedihkan Mang. Sedihnya baru sekarang ya? Atau waktu itu juga udah sedih? Kalau mengingat terus-terusan ya spontan nangis Mang. Sampai sekarang apa yang saya lakukan kok anak dikorbankan gitu tuh Mang. Tapi alhamdulillahnya Allah masih ngasih petunjuk jalannya. Allah masih memberi rahmatnya, menyadarkan saya gitu.
segera harus diselesaikan, dipertemukan sama orang-orang yang ya diberi jalan lah mang lah, sama Allah diberi jalan. Itu saya hampir sebulan mang di ruya mang. Kalau di ruya Setiap jadi hari itu? enggak juga sih mang, kadang kalau dianya sempat saya di ruya lagi, karena jin perempuan yang nempel di badan saya itu mang. Itu bukan 1-2 jin mang, hampir 20 jin perempuan. Ini maaf, sempat temen Budi nanya ke saya mang, ini mas biasanya kalau jin perempuan ini banyak di dalam tubuh manusia ini biasanya tuh berhubungan badan loh. Iya. Akhirnya setelah saya ngambil di depan kuburan Cina itu, diambil, dikumpulin semua, datang di rumah tuh mang, dikumpulin semua sama teman saya tuh mang, dibakar itu uang sama rajanya sama apa, dua-dua dibakar semua. Dia baca tuh kalau nggak salah a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Terus dia baca surat Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fis, saya masih ingat, lillahi ma fis samawati wa ma fil. Terus dia baca surat apa lagi saya kurang paham tuh mana. Akhirnya dibakar, tos, put. Saya tuh kayak panasan, langsung spontan setelah itu raja sama uang dibakar. Ada interaksi lagi mang sama saya. Wah, langsung si teman si Budi itu ngeruqyah saya, langsung saya dibawa ke musola di ruqyah. Itu ruqyah keberapa? Itu awal dari ruqyah mang, ruqyah pertama. Tapi kata temen si Budi, ini prosesnya kembali lagi kepada masnya, serius mau membuang atau tidak. Serius, tekadkan, jangan setengah-setengah. Karena apa? Bangsa seperti itu akan tahu detak hati seseorang itu, akan paham. Kalau dia nggak serius, dia akan balik lagi. Saya serius akhirnya. Diambilin satu-satu. Saya diruqyah selama sebulan. Setelah diruqyah, alhamdulillah anak nggak sakit mang. Terus badan terasa enteng, nggak sering mimpi basah. Terus bawaannya tenang, sama istri kalem, harmonis lagi. Ya sempat saya juga malu ya sama istri setelah kejadian-kejadian kemarin, dan saya juga minta maaf sama istri, minta maaf sama anak, berjanji tidak akan melakukan hal-hal seperti ini lagi gitu. Jadi tidak melakukan lagi ya sampai dengan sekarang. Iya, hidup sudah normal. Udah normal alhamdulillah. Kalau melihat atau mengingat kesedihan waktu itu, kira-kira kalau anak nonton ini mau mengutarakan apa? Paling saya ngomong ke anak saya, Kak, maafin ayah. Karena bukan ayah dengan sengaja supaya kakak ini terlibat, tapi karena kondisi ayah yang harus melakukan seperti ini. Cuman ayah berpesan, ayah minta maaf atas apa yang ayah sudah lakukan dan dampaknya ke kakak juga terutama, dan juga untuk istri saya. Bu, minta maaf kalau selama ini suami kamu itu melakukan hal seperti ini, dan baru terus terang jujurnya tuh sudah kejadian-kejadian yang sangat fatal menimpa kondisi keluarga. Paling saya ngomong seperti itu aja mang, karena saya kalau mengingat lagi tuh kayak perasaan bersalah, beban batin bersalah gitu tuh mang, ke anak, ke istri. Harusnya saya menjaga mereka berdua, emang mendidik anak istri saya, malah saya mengorbankan mereka gitu tuh bang. Saya juga mengingat kepada pemirsa, tolong jangan melakukan hal-hal seperti ini gitu. Karena saya sendiri yang pernah merasakan hal-hal seperti ini nih. Banyak mudorotnya sudah. Perbuatan saya ini sebagai contoh bahwa segala sesuatu yang sifatnya
ekstra cepat untuk menghasilkan sesuatu, resikonya juga dampaknya akan lebih besar gitu. Apalagi melakukan sesuatu melalui perjanjian sama jin gitu. Jangan aja udah. Ya, memang perjanjian dengan jin itu tidak ada yang gratis. Iya, Mang. Jadi kita tertipu ya seperti itu. Nah, Sobat coba renungi dari kisah Mas Is ini. Ada sebuah kisah yang sangat mendalam dan harus dicermati oleh kita. Jangan coba-coba untuk berhubungan atau melakukan perjanjian dengan jin. Yang tadi tidak tahu perjanjiannya tidak ada tumbal, tapi ternyata ada. Kena anak, istri, Iya. keluarga ya. Rasanya seperti apa setelah putus hubungan dengan jin itu? Ada sedikit, Mang, masih ada bekas-bekasnya. Saya sering melihat makhluk-makhluk gaib, tapi sepintas saya Mang. Jadi lebih sensitif ya. Lebih sensitif. Kalau itu si bentengnya jebol lah. Benteng mata batinnya udah jebol gitu, karena saya melakukan hal seperti itu. Dan anak juga akhirnya jebol juga, karena ngarahnya ke saya sama ke anak. Ya. Oke. Sobat jangan coba-coba untuk bertanya kepada kami atau kepada Mas Is di mana tempatnya. Mungkin Mas Is dan saya tidak akan menjawab ya. Betul, betul, Mang. Ini ada rahasia antara kami dengan Mas Is. Jadi ini hanya contoh. Silahkan renungkan bahwa perbuatan ini jangan pernah Anda coba. Jangan lupa bahwa goib itu memang ada, hal-hal Betul. goib selalu ada, dan Betul, Mang. kita memang berdekatan dengan mereka. Jadi jangan bikin perjanjian apapun, percaya boleh, jangan bertindak yang di luar nalar. Bikin perjanjian dengan jin. Ingat, dekat selalu dengan Allah. Begitu saja mungkin ya Mas Is. Terima Ya, kasih Mang. atas kisahnya Sama-sama, Mang. untuk menjadi bahan renungan kita semua. Saya Mang Ei dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.